Selamat datang di episode pertama Bidan Prestasi Podcast, tempat kita belajar, berdiskusi, dan menggali topik-topik penting seputar dunia kebidanan. Saya Alvin dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kebidanan berbasis evidence. Mengapa ini penting untuk praktik klinis? Seiring berjalannya waktu, dunia kebidanan terus berkembang. Dan kini kita memasuki era di mana bukti ilmiah atau yang lebih dikenal dengan istilah evidence-based practice berperan sangat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi, dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu kebidanan berbasis bukti dan mengapa penting untuk praktik klinis kita sebagai calon bidan atau bahkan sebagai bidan profesional. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebidanan berbasis bukti atau evidence-based practice atau EBP itu? Kalau kita ngomongin EBP dalam konteks kebidanan, itu berarti kita mengintegrasikan pengetahuan ilmiah baik yang ada dengan pengalaman klinis kita sebagai praktisi. Dan tentu saja, dengan preferensi dan nilai-nilai pasien kita. Dengan kata lain, kita nggak cuma mengandalkan teori, tapi juga menggunakan data dan penelitian terbaru untuk memberikan perawatan yang efektif. Contoh sederhananya, misalnya ketika kita menghadapi ibu hamil dengan resiko tinggi, kita nggak bisa hanya mengandalkan teori atau pengalaman pribadi kita saja, tapi kita perlu merujuk ke hasil penelitian terbaru yang membahas penanganan komplikasi dalam kehamilan, misalnya preeklamsia, agar bisa memberikan intervensi yang tepat dan berdasarkan bukti. Kenapa sih kebidanan berbasis bukti itu penting banget, terutama untuk mahasiswa kebidanan dan praktisi? Nah, ada beberapa alasan nih yang harus kita pahami. Yang pertama, meningkatkan kualitas perawatan. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, kita bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam merawat pasien itu sesuai dengan standar yang sudah terbukti efektif. Ini akan langsung berdampak pada peningkatan kualitas perawatan yang kita berikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan juga bayinya. Yang kedua, mengurangi kesalahan klinis. Banyak kesalahan klinis terjadi ketika kita tidak memperbarui pengetahuan atau hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Dengan evidence-based practice, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan karena kita menggunakan data yang sudah teruji. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasien. Pasien akan lebih percaya kepada kita ketika kita menunjukkan bahwa kita mengikuti pedoman dan bukti ilmiah yang jelas. Ini juga meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bidan, karena kita tahu bahwa perawatan yang kita berikan memang berdasarkan penelitian yang solid. Yang keempat, menyesuaikan perawatan dengan perkembangan terkini. Ilmu kedokteran dan kebidanan terus berkembang. Apa yang benar beberapa tahun yang lalu mungkin sudah tidak relevan lagi hari ini. Dengan EBP, kita terus mengikuti perkembangan terbaru dan ilmu pengetahuan dan teknologi medis. Jadi, intinya, menggunakan kebidanan berbasis bukti bukan hanya tentang mengikuti tren atau apa yang katanya benar, tapi tentang memberikan perawatan yang tepat, aman, dan efektif. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai calon bidan atau para bidan yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pasien kita. Kita sekarang tahu kenapa kebidanan berbasis bukti itu penting.
Tapi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa kebidanan atau praktisi mengimplementasikan EBP dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, mencari sumber bukti yang tepat. Sebagai mahasiswa kebidanan, kita harus tahu nih cara mencari artikel, penelitian, atau jurnal yang kredibel, seperti di database, PubMed, atau Google Scholar. Jadi, jangan asal copy-paste artikel tanpa memverifikasi kualitasnya ya. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi bukti. Setelah mendapatkan bukti, kita harus bisa menganalisisnya. Tidak semua penelitian itu berkualitas baik. Jadi, kita perlu belajar cara membaca dan mengevaluasi penelitian dengan kritis. Apakah metode yang digunakan valid? Apakah hasilnya bisa diaplikasikan pada pasien kita? Yang ketiga, mengintegrasikan bukti dengan praktik klinis. Setelah memahami bukti, kita perlu mengintegrasikannya ke dalam praktik klinis kita. Misalnya, kalau penelitian menunjukkan bahwa teknik tertentu lebih efektif untuk menangani persalinan, kita harus siap untuk menerapkannya dalam perawatan pasien. Yang keempat, mendiskusikan dengan tim medis. EBP juga melibatkan kolaborasi loh. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter, perawat, atau sesama bidan mengenai perawatan yang berbasis bukti. Kolaborasi tim medis sangat penting agar kita bisa memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif. Yang kelima, menggunakan pendekatan patient center. Nah, perawatan berbasis bukti harus tetap menghormati hak pasien ya, untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka. Jadi, dalam praktiknya, kebidanan berbasis bukti bukan hanya tentang tahu informasi terbaru, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Jadi, itulah alasan kenapa kebidanan berbasis bukti itu sangat penting dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam praktik klinis kita. Bagi mahasiswa kebidanan, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk lebih kritis, mencari bukti yang tepat, dan selalu berusaha memberikan perawatan terbaik untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi. Ini adalah contoh evidence-based practice atau EBP dalam kebidanan. Yang pertama, pelayanan asuhan persalinan berbasis keluarga. Bukti terbaru menunjukkan bahwa model asuhan ini berhubungan dengan tingkat dukungan emosional, pengurangan rasa sakit, dan mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Yang kedua, pemberian antibiotik pada ibu hamil untuk mencegah preeklamsia. Beberapa meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa suplementasi probiotik dapat menurunkan kejadian preeklamsia pada ibu hamil, terutama pada mereka yang berisiko tinggi. Yang ketiga, manajemen nyeri persalinan dengan teknik non-farmakologis, misalnya akupuntur. Bukti terbaru menunjukkan bahwa akupuntur dapat mengurangi kebutuhan obat penghilang rasa sakit pada persalinan, serta mempercepat proses persalinan dengan mengurangi kecemasan ibu. Yang keempat, pendekatan delay cord clamping pada persalinan vaginal. Bukti terbaru menunjukkan bahwa pemotongan tali pusat yang tertunda dapat meningkatkan status besi pada bayi dan menurunkan resiko gangguan pernapasan pada neonatal. Yang kelima, pendidikan prenatal digital melalui aplikasi mobile. Bukti terbaru menunjukkan bahwa aplikasi mobile yang menyediakan informasi kehamilan secara real-time dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan prenatal dan mengurangi komplikasi kehamilan. Yang keenam, skala penilaian resiko preterm birth atau preterm birth risk assessment.
Bukti terbaru menunjukkan bahwa penggunaan alat penilaian resiko berbasis bukti yang lebih akurat dapat mengurangi kejadian kelahiran prematur dengan memberikan pengawasan lebih intensif pada ibu yang berisiko tinggi. Yang ketujuh, intervensi nutrisi untuk mencegah gangguan pertumbuhan janin atau fetal growth restriction. Bukti terbaru menunjukkan bahwa suplementasi dengan mikronutrien tertentu dapat mengurangi kejadian gangguan pertumbuhan janin dan meningkatkan hasil persalinan yang sehat. Yang kedelapan, manajemen asfiksia neonatal dengan teknik tertentu, misalnya resusitasi neonatal. Bukti terbaru menunjukkan bahwa penggunaan ventilasi positif segera setelah kelahiran bayi dengan asfiksia dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup dan mengurangi komplikasi jangka panjang bagi bayi. Yang kesembilan, konseling dan dukungan psikososial untuk ibu pasca persalinan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konseling dan dukungan psikososial dapat mengurangi gejala depresi pasca persalinan dan meningkatkan kesejahteraan mental ibu. Perawatan bayi dengan Kangaroo Mother Care atau KMC untuk bayi prematur. Bukti terbaru menunjukkan bahwa KMC dapat mengurangi angka kematian bayi prematur dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Yang ke-11, pemberian oksitosin untuk pengelolaan perdarahan postpartum. Bukti terbaru menunjukkan bahwa pemberian oksitosin secara rutin setelah kelahiran dapat mengurangi risiko perdarahan postpartum yang berlebihan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah persalinan. Yang ke-12, manajemen laktasi berbasis bukti untuk ibu menyusui. Bukti terbaru menunjukkan bahwa intervensi awal dalam masalah laktasi dapat meningkatkan keberhasilan menyusui serta mencegah masalah jangka panjang seperti kegagalan laktasi dan nutrisi bayi yang kurang. Yang ke-13, perawatan prenatal dengan teknologi digital atau telemedicine dan aplikasi kesehatan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan dan telemedicine dalam pemantauan kehamilan dapat meningkatkan keteraturan kunjungan antenatal, memperbaiki pemantauan kondisi ibu dan bayi, serta mengurangi kesalahan medis. Yang ke-13, praktik pengawasan kelahiran yang lebih personal. Bukti terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini berhubungan dengan kepuasan yang lebih tinggi dari ibu terhadap pengalaman persalinan dan mengurangi tingkat stres serta trauma persalinan. Yang ke-14, pemberian vitamin D selama kehamilan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Nah, studi terbaru menunjukkan hubungan antara tingkat vitamin D yang optimal selama kehamilan dan penurunan kejadian kelahiran prematur serta perbaikan status kesehatan bayi. Yang terakhir, pendekatan terapi gestasional diabetes berbasis diet dan olahraga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan pada makan dan aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi resiko hipertensi dan komplikasi lainnya pada ibu dengan diabetes gestasional. Kalau kamu merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-temanmu ya, yang juga mahasiswa kebidanan atau praktisi kebidanan lainnya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu atau pendapatmu tentang kebidanan berbasis bukti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan terus semangat ya untuk calon bidan andalan di masa depan.